Shalom sahabat Mitra Rema. Hari ini kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang terambil dalam kitab 1 Raja-Raja 1 ayat 33, 34 dan 39 yang berkata demikian. Dan raja berkata kepada mereka, bawalah para pegawai tuanmu ini, naikkanlah anakku Salomo ke atas bagal betina kendaraanku sendiri, dan bawa dia ke Gihon. Imam Sadok dan Nabi Nathan harus mengurapi dia di sana menjadi raja atas Israel. Kemudian kamu meniup sangkakala dan berseru, hidup Raja Salomo. Imam Sadok telah membawa tabung tanduk berisi minyak dari dalam kemah, lalu diurapinya Salomo. Kemudian sangkakala ditiup dan seluruh rakyat berseru, hidup Raja Salomo. Demikianlah firman Tuhan, dan firman ini akan sama-sama saudara dan saya renungkan di hari ini yang saya beri judul Pengurapan Menjadi Raja seri ketiga. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, ayat yang tadi saya baca sebagiannya inti ini tentang bagaimana Salomo diurapi menjadi raja. Dan saya mau share proses Salomo diurapi menjadi raja. Yang pertama, sesungguhnya sebelum Daud membuat persiapan agar Salomo diurapi menjadi raja, yang pertama Allah pernah berjanji bagi Daud bahwa kalau usia Daud sudah tua, sudah tidak lagi bisa memimpin, maka anaknya akan mengganti dia menjadi raja. Itu kita bisa lihat di dalam 2 Samuel 7 ayat 8, 9, dan 12. Ada janji Tuhan bagi Daud bahwa anaknya akan menggantikan dia menjadi raja. Jadi Daud sudah tahu kalau nanti waktu Daud sudah tiba, tidak lagi menjadi raja, maka Salomo akan diurapi menjadi raja mengganti Daud. Yang kedua, untuk masuk pada proses pengurapan berbeda dari Saul dan Daud yang dipertemukan dengan nabi secara tidak sengaja. Tapi ini Daud menyuruh para pegawainya membawa Salomo dengan kudanya, kuda Daud, bertemu dengan Imam Sadok dan Nabi Nathan. Jadi Daud yang memberikan arahan sehingga Salomo dibawa dan bertemu dengan Nabi Nathan dan Imam Sadok. Yang ketiga, Tuhan sudah mempersiapkan Imam Sadok dan Nabi Nathan untuk mengurapi Daud. Alkitab bilang tadi dalam pembacaan yang saya baca bahwa Imam Sadok itu sudah mempersiapkan tabung tanduk yang berisi minyak dari dalam kemahnya. Lalu dia mengambil itu untuk mempersiapkan mengurapi Salomo. Jadi kalau dalam ayat ini dibilang ada Imam Sadok dan juga ada Nabi Nathan yang menjadi bagian dalam pengurapan Salomo menjadi raja. Kalau kemarin Saul, yaitu Nabi Samuel. Kalau Daud, Nabi Samuel juga. Tapi khusus Salomo, ada Imam Sadok dan ada Nabi Nathan. Yang terakhir, yang ketiga, setelah Salomo diurapi menjadi raja, rakyat ada di situ, saudara. Rakyat meniup sangkakala sesuai dengan arahan Daud. Pada saat Daud memerintahkan pegawainya untuk pergi membawa Salomo, itu ada rakyat yang berkumpul. Lalu rakyat disuruh meniup sangkakala dan kemudian mereka disuruh berseru, hidup Raja Salomo. Jadi setelah diurapi menjadi raja, ada tiupan sangkakala, ada seruan tentang hidup Salomo, hidup Raja Salomo. Rakyat ada di sana waktu Salomo diurapi. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, situasi Raja Salomo
Salomo diurapi menjadi raja, itu berbeda dengan Daud diurapi menjadi raja dan Saul diurapi menjadi raja. Lebih pribadi pengurapan yang diberikan Tuhan kepada Saul dan kepada Daud. Kalau Daud hanya ayahnya dan saudara-saudaranya dan Nabi Samuel. Kalau Saul itu ada Saul dan bujangnya Saul dan ada Samuel. Jadi lebih sedikit orang yang tahu. Tapi khusus untuk Salomo pada saat pengurapan itu, seluruh orang Israel meniup sangkakala pegawai-pegawai Daud dan berseru hidup Raja Salomo. Tuhan mau bilang buat saudara dan saya dari cerita pengurapan Salomo menjadi raja, bahwa terkadang Tuhan bisa memakai orang-orang pilihannya untuk mempersiapkan seseorang yang mau diurapi menjadi raja, menjadi pemimpin yang Tuhan tetapkan di dalam hidupnya. Kebetulan dalam cerita ini yang mempersiapkan Salomo untuk menjadi raja sesuai yang Tuhan katakan adalah ayahnya sendiri, yaitu Daud. Dan Daud bekerja sama dengan para pegawai Daud, karyawan Daud, untuk membawa Salomo ke tempat di mana ada Nabi Nathan dan Imam Sadok. Artinya Tuhan mau bilang hari ini, jika Tuhan sudah berjanji mau mengurapi seseorang menjadi raja atau menjadi pemimpin sesuai ketetapannya, maka Tuhan bisa memakai banyak cara sampai janjinya itu digenapi, seperti yang terjadi bagi Salomo. Tuhan memakai cara yang unik supaya dia diurapi menjadi raja seperti yang Tuhan janjikan bagi Daud. Hal yang sama juga Tuhan katakan bagi saudara dan saya. Jika Tuhan mau membawa saudara dan saya naik menjadi apa saja, Tuhan punya cara untuk mengirim orang-orang terbaik mendukung kita sampai rencana Tuhan digenapi atas kita. Tuhan memberkati saudara berlimpah. Salam menyadari Tuhan punya cara yang unik membawa saudara dan saya juga naik. Amin.